Unjuk rasa menolak peraturan baru pencairan jaminan hari tua atau JHT berlangsung di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ratusan personel disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa oleh Aliansi Buruh se-Jabodetabek. Untuk kita buka secara resmi aksi yang akan kita lakukan pada hari ini. Aliansi Buruh yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia hingga Federasi Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia telah berkumpul sejak pagi tadi di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka meminta pemerintah membatalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Aturan itu dinilai berpolemik yang tidak memihak kepada kaum buruh. Jumlah peserta unjuk rasa diperkirakan akan mencapai 1.000 lebih. Lalu apa saja tuntutan pekerja yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, terkait dengan polemik pencairan JHT atau jaminan hari tua di usia 56 tahun, apa saja desakan yang disuarakan oleh kelas pekerja ataupun kelas buruh kali ini? Ya, Juno dan saudara, tadi yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ataupun KSPI, yakni ada Said Iqbal, ini mengatakan sebelum dia tadi melakukan orasi, setidaknya ada 2 desakan yang memang diminta oleh kaum buruh untuk unjuk rasa kali ini yang menolak aturan baru terkait dengan pencairan jaminan hari tua. Yang pertama ialah kaum buruh ini meminta agar pemerintah ini membatalkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 yang tentunya mengatur bagaimana pencairan dana jaminan hari tua ini yang harus mencapai usia 56 tahun. Hal tersebut dinilai oleh para kaum buruh ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Dinilai juga berpolemik karena tidak berpihak kepada kaum buruh. Karena dinilai oleh para kaum buruh sendiri bahwa jaminan hari tua tersebut merupakan uang yang telah dikumpulkan oleh kaum buruh selama bekerja. Kemudian jika nantinya harus menunggu sampai 56 tahun, ini dinilai telah merusak hak-hak buruh untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkannya. Yang disampaikan juga ternyata bahwa uang jaminan hari tua tersebut berasal dari iuran dari pekerja, bukan dari pemerintah, sehingga tidak ada hak pemerintah untuk mengatur kapan jaminan hari tua itu harus diambil ataupun diatur sampai dengan usia 56 tahun. Sehingga yang diminta oleh kaum buruh ini, pemerintah harus membatalkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2002 tersebut. Kemudian juga disampaikan oleh Said Iqbal bahwa dirinya ataupun pihaknya dari KSPI ini telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan hal ini, bahwa meminta agar Presiden Joko Widodo ini memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia untuk segera membatalkan aturan tersebut. Kemudian meminta agar Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang sebelumnya diberlakukan, ini diberlakukan kembali. Alasannya karena pada aturan lama tersebut disampaikan bahwa jaminan hari tua ini bisa dicairkan oleh pekerja sebulan setelah dirinya di PHK ataupun mengundurkan diri di perusahaan. Sehingga dia yang dinilai menguntungkan bagi para buruh. Dan dari tadi juga Said Iqbal mengatakan akan memberikan waktu selama 2 minggu ke depan agar pemerintah ini membatalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua tuntutan atau desakannya ialah meminta agar Presiden Joko Widodo ini segera mengganti Menteri Ketenagakerjaan ataupun Ida Fauzia. Alasannya, kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Ida Fauzia ataupun Menaker ini dinilai hanya mementingkan kepentingan dari pengusaha saja, sedangkan tidak mementingkan kepentingan dari buruh. Sehingga yang diminta oleh para kaum buruh ini agar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia ini segera digantikan oleh Presiden Joko Widodo, dan juga agar memperbaiki bagaimana kebijakan-kebijakan yang tadinya dikeluarkan bisa memihak kepada kaum buruh. Kemudian juga sampai saat ini, Juno dan saudara, memang kaum buruh ini sudah tiba di lokasi ataupun tepatnya di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan sejak pukul 10 tadi. Kemudian juga terpantau semakin siang semakin banyak sekali kaum buruh yang berdatangan dari se-Jabodetabek. Dan rencananya juga nanti siang sekitar pukul 2 atau pukul 3 sore para buruh ini akan berjalan ataupun berpindah lokasi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan suara yang sama, meminta agar peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 ini segera dibatalkan dan dikembalikan kepada peraturan Kementerian Ketenagakerjaan nomor 19 tahun 2015 yang memang memperbolehkan jaminan hari tua ini bisa dicairkan sebelum umur 56 tahun. Juno.
Pagi lalu saat ini bagaimana pengamanan terhadap jalannya aksi unjuk rasa? Lalu bagaimana pula upaya untuk mengurai kerumunan demi mencegah potensi penularan virus corona? Kalau tadi yang disampaikan oleh Kapolres dari Jakarta Selatan ini mengatakan sebenarnya sudah ada menyiapkan 800 personel kepolisian dari Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya yang nantinya bersiaga untuk menjaga ataupun memantau, mengawasi jalannya unjuk rasa yang nanti disampaikan, yang sekarang disampaikan oleh kaum buruh. 800 tersebut ini dibagi menjadi dua, satu di area ataupun kawasan Kementerian Ketenagakerjaan di area Jalan Gatot Subroto, dan sebagian lagi berada di kawasan kantor pusat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian terkait dengan bagaimana pengawasannya, karena juga mengingat di tengah adanya unjuk rasa ini, kemudian juga adanya pandemi COVID-19, apalagi varian Omikron, ini dari pihak kepolisian juga akan mengupayakan agar dari pihak buruh sendiri akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari pemberitahuan yang disampaikan oleh pihak Polres Jakarta Selatan, memang ada 1.000 lebih buruh yang hari ini akan melakukan gelar aksi ataupun unjuk rasa untuk menolak aturan baru terkait dengan pencairan jaminan hari tua. Nantinya dari pihak kepolisian juga akan mengingatkan kepada kaum buruh agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga telah meminta agar mengurangi jumlah massa yang datang ke kawasan Jakarta Selatan ini. Kemudian juga yang disampaikan oleh pihak dari Polres Jakarta Selatan, nantinya juga bukan hanya mengamankan jalannya unjuk rasa saja, tetapi juga ada tim khusus yang nantinya akan berkeliling untuk mengingatkan kaum buruh yang sedang melakukan unjuk rasa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya ya tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak. Untuk lebih lengkapnya, Juno, berikut keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Jadi dari kami sendiri sebenarnya kami sudah menyampaikan juga kepada pihak mereka untuk bisa mengurangi. Jadi jumlah ini memang sudah jauh berkurang dan kita juga sudah mengingatkan terkait dengan situasi saat ini di mana Jakarta ini masih pada level PPKM 3 sehingga kita juga mengingatkan bahwa saat ini pandemi masih ada sehingga nantinya dalam cara bertindak yang kami lakukan, selain kami mengamankan mereka, kami juga menghimbau kepada mereka untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Nanti ada petugas-petugas kami yang selalu atau berputar membawa papan untuk penyampaian himbauan-himbauan tersebut. Ya, semoga ya ini tidak menjadi klaster baru sehingga tidak menjadikan penularan kepada banyak orang yang lain. Sampai saat ini juga Junior Saudara belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian terkait dengan nantinya bagaimana pengaturan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan. Karena alasannya dari pihak kepolisian ini telah memberikan ruang khusus untuk pengunjuk rasa ataupun kaum buruh untuk menyampaikan pendapatnya. Tepatnya adalah di depan pintu gerbang dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tetapi jika nantinya jumlah unjuk rasa ataupun buruh ini semakin tambah banyak begitu hingga keluar dari area yang telah disediakan, tentu rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan oleh pihak dari kepolisian. Kemungkinan besar situasional jika nantinya akan membeludak begitu banyak massa yang datang, nantinya dari arah Gatot Subroto ini akan ditutup untuk mengarah ke Cawang. Tentu ini situasional melihat bagaimana situasi yang terkini yang terjadi pada saat penyampaian unjuk rasa terkait dengan penolakan aturan baru pencairan jaminan hari tua. Juno. Baik, terima kasih rekan Agi Kurnia Sandi terkait dengan aksi unjuk rasa penolakan Permenaker nomor 2 tahun 2022 terkait dengan pencairan uang JHT di usia 56 tahun.